Pentingnya EQ di dalam relationship dan di dalam keluarga ya teman-teman. Nah, hari ini kita mau ngebahas nih teman-teman, pentingnya punya EQ yang tinggi atau emotional intelligence yang tinggi di dalam relationship kita dengan orang-orang yang kita sayangi ya, dengan orang yang kita cinta di sekeliling kita. Oke, so stay tune di video hari ini. Halo teman-teman, welcome back di Teta Omigi TV channel dengan saya Clara Angeline. So teman-teman, dari kemarin nih kita ya udah membahas beberapa hal tentang apa sih itu EQ dan apa yang bukan EQ gitu ya, dan juga tentang EQ di dalam bisnis. Nah sekarang pentingnya EQ di dalam relationship. Teman-teman, punya emotional intelligence yang tinggi gitu ya, itu sangat membantu kita di dalam relasi kita dengan orang-orang sekeliling kita. Ya, satu teman-teman ya, kita jadi tahu, kita jadi aware kapan kita ini terlalu berlebihan ya, berlebihan dalam arti kita jadi seseorang people pleaser. People pleaser atau orang yang selalu berusaha menyenangkan orang lain dengan mengorbankan diri sendiri terlalu banyak sampai berlebihan gitu ya, sampai drain out. That's not EQ. Itu bukan EQ yang tinggi ya, kita udah pernah bahas itu ya teman-teman. Tetapi EQ yang tinggi di dalam relationship itu apa sih teman-teman? Kita bisa menikmati hubungan itu ya dengan lebih baik karena kita bisa take and give ya teman-teman ya. Ingat, dalam satu hubungan itu perlu dua orang gitu ya, dua pasangan. Ini bukan cuma loving relationship ya, tapi di dalam semua relationship. Artinya kedua pihak diharapkan punya EQ yang lebih tinggi, lebih mature ya. Nah sekarang kita bahas misalnya di dalam relationship ya teman-teman, loving relationship. Nah teman-teman kebayang nggak sih kalau punya pasangan yang nggak mature secara emosional ya? Capek loh teman-teman. Ya biasanya kalau kita nggak nyebut maturity itu atau kedewasaan itu diukur dengan usia, tetapi maturity atau kedewasaan itu juga bisa diukur dari emosionalnya ya. Bukan berarti orang yang usianya tinggi itu sudah pasti EQ-nya tinggi, enggak teman-teman. Banyak kita lihat gitu ya di masyarakat, orang yang yang istilah kata nih, dia sih badannya gede gitu ya, terus usianya juga udah mapan, tetapi sebenarnya dia hanya anak kecil ya, yang istilah kata tuh punya trauma masih kecil ya, yang enggak diberesin, tapi he's just a big child ya, big kid gitu ya. Jadi jiwanya itu jiwa anak kecil yang ada di dalam tubuh orang dewasa ya, dimana dia tidak bisa memanage emosinya yang dengan baik. Kalau marah meledak-ledak sampai nampar, makanya itu kalau yang domestic violence teman-teman udah pasti ini orang nggak ada EQ-nya. Kenapa? Dia nggak bisa mengemukakan atau mengekspresikan emosinya dengan cara yang benar ya. Dan abuse atau violence itu bukan cuman physical ya teman-teman, tetapi bisa juga emotional. Jadi kalau ngatain orang, kalau nggak suka ngatain orang itu nggak kira-kira sampai nyakitin ya, itu banyak banget yang terjadi. Itu makanya itu pentingnya EQ teman-teman. EQ di dalam relationship ya teman-teman, artinya kita bagaimana mengungkapkan emosi kita. Jadi bukan disupres ya teman-teman ya. Kita sadarin emosi kita ya, kita sadarin keadaan kita ya. Tapi lalu kita juga pakai rasional. Jadi bukan cuma react tapi respond. Respon artinya kita mikir. Kalau react atau bereaksi itu artinya kita nggak mikir, udah langsung lakukan gitu ya. Oh, udah pong. Tapi kalau orang yang punya EQ tinggi, coba tenangkan diri dulu dan kita sadari, ih gila gue emosinya apa nih, gue marah di ngomong gini, gue ini segala macam. Menurut saya jangan pernah mengambil keputusan atau melakukan sesuatu ketika emosi kita, apalagi emosi negatif, ada di dalam situasi yang super tinggi ya, karena biasanya keputusan itu adalah keputusan yang salah. Apapun yang kita katakan bisa salah gitu ya, apapun yang kita putuskan terutama bisa salah gitu ya. Nah itu. Nah jadi kalau orang yang memiliki EQ yang tinggi gitu ya teman-teman, di dalam keluarga maupun di dalam relasi itu hubungan lebih enak. Orang yang emotionally mature juga nggak clingy teman-teman, betul ya. Jadi dia bisa mempercayai orang lain. Karena salah satu unsur di dalam EQ ya itu adalah trust ya, trust about ourselves and trust about other people. Percaya bahwa orang ini bisa dipercaya dan juga kita percaya bahwa diri kita adalah orang yang bisa dipercaya. Ya, jadi salah satu indikasinya ada kalau kita punya EQ yang tinggi itu adalah kita emotionally mature ya. Kita nggak clingy terhadap orang lain. Clingy itu maksudnya nempel terus, nggak cemburuan. Cemburuan ini salah satu indikasi kalau kita nggak kurang mature gitu ya.
Ya, kecuali kalau kita punya basisnya lah ya, kita punya basis. Jadi segala sesuatu itu ada kombinasi antara emosional dan juga kita punya thinking ya, rasional yang tepat. Dan indikasi yang lainnya juga adalah bahwa kita juga bisa lebih mempercayai orang lain dan kita juga menjadi seseorang yang bisa dipercaya. Di dalam rumah tangga atau relasi di mana orang-orang yang terlibat di dalamnya memiliki IQ yang tinggi, biasanya menciptakan nuansa atau nuansa yang adem, yang tenang, yang enak ya. Kalau emang nggak suka, boleh nggak kita ekspresikan? Boleh teman-teman, pasti boleh. Tetapi kita belajar cara mengekspresikannya ketika kita sudah lebih tenang ya. Satu. Kedua, dengan cara yang lebih baik, tidak membahayakan hubungan itu sendiri. Karena kalau ini dengan relasi, ini artinya seseorang yang kita hargai ya. Jadi kita harus lebih berhati-hati. Orang yang punya IQ tinggi, kita harus tahu bagaimana mengekspresikan ketidaksukaan kita ya dengan cara yang baik gitu ya. Dan ketika kita juga dikomplain misalnya ya, pasti dong kita pasti melakukan kesalahan. Kita juga tahu bagaimana dan kapan kita harus minta maaf ya. Dan kita secara terbuka mau diperbaiki. Nah, itu tanda-tanda IQ yang tinggi. Jangan cuma kita maunya disenengin gitu ya, dimengerti sama orang, tetapi kita tidak mau mengerti sudut pandang orang lain. Orang IQ-nya tinggi bisa mengerti dan berempati terhadap sudut pandang orang lain gitu ya. Tidak menjadi people pleaser ya, tetapi bisa mempertahankan diri kita sendiri atau eksistensi kita. Nah, teman-teman, gimana? Menurut teman-teman penting nggak sih IQ di dalam relationship? Oke, coba diketik ya teman-teman di komen di bawah ini. Nah, dan sekarang teman-teman kita akan membahas beberapa lebih jauh lagi di video-video selanjutnya. Makanya teman-teman kudu subscribe di channel kita Theta Omega TV Channel dan tekan tombol bel notifikasi. Di channel ini teman-teman bisa menemukan ya kedepannya juga ya pembahasan lebih banyak tentang emotional health, tentang mental health gitu ya, tentang IQ dan juga tentang LOA dan tentang money management karena semua ini berhubungan. Oke, saya dengan Clara Angelin, thank you for watching this video. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.